Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai untuk membersihkan piringan kelapa sawit, baiknya dilakukan penyemprotan dengan racun rumput atau dibersihkan secara manual. Nah teman-teman, kita sebagai petani sawit harus paham betul bahwa mengendalikan gulma adalah hal yang wajib harus kita lakukan supaya memang laju pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit kita ini tidak terhambat. Dengan tumbuhnya gulma yang tinggi, dengan semak yang memang membuat kita berjalan pun tidak bisa, tentu itu akan sangat-sangat mengganggu dari laju pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita. Selain itu juga akan bisa menjadi sarang bagi penyakit-penyakit kelapa sawit seperti hama-hama, babi, tikus, landak dan lain sebagainya bisa bersarang di sana. Maka dari itu secara rutin, secara berkesinambungan kita harus terus-menerus membersihkan kebun kelapa sawit kita supaya memang laju pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kita itu memang tidak benar-benar terlambat, karena dari gulma-gulma yang tumbuh itu bisa merampok dari nutrisi-nutrisi yang telah kita berikan, apalagi terkhusus di dalam piringannya teman-teman. Di dalam piringan itu memang harus wajib selalu bersih. Memang punya saya di sana teman-teman belum selesai membersihkannya. Musim penghujan ini memang lumayan membuat kita sesak ya teman-teman. 3 bulan sudah tumbuh subur lagi, kita sudah harus menebas lagi. Nah, yang akan kita bicarakan bagusnya disemprot ataupun menggunakan tebas manual. Kalau memang menggunakan tebas manual memang membuat kita sangat-sangat lelah sekali ya teman-teman. Baru beberapa minggu sudah tumbuh lagi rumput yang ya dengan hijaunya, dengan senyumnya yang membuat kita itu enak sebenarnya ya. Sangat-sangat enak melihat rumput yang kembali hijau lagi, padahal baru beberapa minggu saya tebas di piringannya itu sudah sangat-sangat tumbuh subur lagi. Nah, yang akan saya bahas baik yang mana sebenarnya, namun dalam tanda kutip ini teman-teman, baik untuk pertumbuhan kelapa sawit atau baik untuk diri kita. Nah, ada dua versi. Kalau baik untuk diri kita tentunya sudah kita dapat pastikan menyemprot dengan racun rumput itu yang terbaik, karena memang laju pertumbuhannya akan sedikit lambat ketika kita hanya melakukan penebasan secara manual. Namun ketika kita berbicara dengan kebaikan pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, tentunya menyemprot di bagian piringan itu tidak disarankan teman-teman, sangat-sangat tidak disarankan. Mengapa? Sesuai dengan beberapa literasi yang sudah saya rangkumkan untuk teman-teman semuanya, ada efek negatif yang akan terjadi ketika kita terlalu sering melakukan penyemprotan atau kita tidak hati-hati dalam melakukan penyemprotan. Nah, yang terjadi, yang pasti terjadi apa efeknya teman-teman? Ketika kita menggunakan baik itu racun kuning ataupun racun hijau, ketika semprotan itu mengenai dari daun atau dari pelepah kelapa sawit, apalagi di usia-usia yang TBM seperti yang di depan saya ini baru berusia 1 tahun, itu biasanya akan berefek dalam tumbuh kembang kelapa sawit. Karena seperti ini teman-teman, konsepnya racun rumput itu adalah racun tumbuhan. Nah, kelapa sawit kita itu adalah tumbuhan. Ketika racun itu mengenai tumbuhan yang kita tanam, maka sedikit tidaknya akan berefek negatif. Apa efeknya teman-teman? Pertama tentu kontak langsung. Ketika kita menggunakan racun hijau atau racun kuning, ketika kontak langsung maka akan berakibat fatal terhadap kelapa sawit kita. Daun yang terkena kontak langsung itu akan mati ataupun menjadi buruk atau menjadi busuk seperti itu teman-teman. Kalau kita menggunakan racun kuning terlalu berlebihan, juga uapnya itu akan diserap oleh daun-daun dan tentunya akan menghambat dari laju perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit kita. Maka dari itu teman-teman, saran saya untuk bagian piringan lebih baik dibersihkan manual meskipun membutuhkan tenaga yang ekstra. Itu teman-teman, kalau kita menggunakan racun rumput apalagi yang berlebihan dengan dosis yang lumayan tinggi, kemudian dalam intensitas yang cukup tinggi, 2 bulan sekali kita semprot, 3 bulan sekali kita semprot, nah itu lama kelamaan akan menghambat laju pertumbuhannya teman-teman. Apalagi kalau kita melakukannya tidak hati-hati, ditambah kalau kita menyuruh orang lain untuk melakukannya, biasanya sangat-sangat tidak hati-hati teman-teman, dan banyak sekali buktinya bahwa
sawit-sawit atau kebun-kebun dari masyarakat di sekitar saya yang memang selalu dibersihkan dengan menggunakan racun rumput. Contohnya di sana itu selalu digunakan racun rumput, teman-teman. Laju pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat-sangat berbeda dengan yang punya saya yang hanya minim racun rumput. Dalam ini saya hanya melakukannya sekali, waktu itu waktu pertama kali tumbuh rumput, dan itu saya lakukan penyemprotan sekali itu saja, teman-teman. Namun untuk bagian piringannya saya instruksikan kepada mereka yang menyemprot untuk tidak melakukannya. Nah, saran saya teman-teman, untuk di bagian piringan lakukanlah dengan pembersihan manual, dan untuk di gawangan seperti ini silahkan lakukan penyemprotan. Namun ya kalau saran saya, kalau bisa dibersihkan secara manual, lebih baik dibersihkan secara manual. Dan tentunya mengapa secara manual, karena akar-akar atau tumbuhan-tumbuhan yang seperti ini, yang gulma-gulma berdaun lunak ini bisa menghambat erosi, teman-teman. Apalagi kalau tanah kita itu curam atau elevasinya terlalu miring. Dan tentunya itu juga bisa menambah kelembaban tanah yang ada di kebun kita, dan tetap menjaga humus-humus yang ada, nutrisi-nutrisi yang ada itu tetap terjaga. Dan begitu pula di piringan, teman-teman. Kalau kita terlalu sering menggunakan racun rumput, maka yang pertama itu terlepas dari kontak yang dilakukan tadi atau terkena kontak. Yang pertama akan meningkatkan keasaman tanah, teman-teman, dari racun-racun rumput yang terakumulasi, apalagi racun kuning yang memang menyerapnya ke bagian akar, itu biasanya akan meningkatkan pH asam atau menurunkan pH tanah, itu menjadikan asam menjadi lebih meningkat, dan tentunya itu akan meracuni tanaman kita kalau memang terlalu berlebihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan terjadi erosi, teman-teman, erosi di bagian piringan, apalagi tanah yang elevasinya miring itu biasanya akan lebih mudah erosi. Nah, ketika sudah terjadi erosi, maka humus-humus yang ada di permukaan tanah itu akan hanyut, dan tentunya akan menghambat dari pertumbuhan kelapa sawit kita. Itu, teman-teman. Nah, kapan sih kita boleh menyemprot piringan? Ketika sawit kita itu sudah berusia 4 tahun, 5 tahun ke atas, itu silahkan melakukan penyemprotan piringan. Karena apa? Yang pertama teman-teman, itu buahnya sudah tinggi, dan uap dari semprot atau racun yang kita semprotkan itu ya akan minimal sekali mengenai buah. Karena yang saya baca, yang saya dengar, dan yang saya lihat dari beberapa sumber, bahwa racun rumput yang berlebihan itu bisa mengakibatkan partenokarpi. Itu yang pertama, kegagalan pembuahan. Kemudian akan mengakibatkan patah-patah pelepah, seperti itulah, teman-teman. Jadi ya, walaupun tempat kita belum terjadi, lebih baik mencegahnya, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau menurut saya, usahakan bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan manual, apalagi ketika sawit kita sudah mulai awal-awal berbunga, mulai awal-awal berbuah. Hati-hati dalam pengaplikasian racun rumput, ya diminimalisir sebisa mungkin, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu berlebihan, namanya juga kimia, racun dan lain sebagainya, teman-teman. Itu pasti akan berefek negatif. Kalau nanti sudah berbuah 4 tahun, sudah 1 meter, buahnya sudah 1 meter, itu silahkan saja, karena akar-akar di sana sudah kuat dan bisa menahan erosi tanah. Mungkin hanya ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.